kalau adik-adik ketemu problem, maka langkah pertama yang harus adik-adik lakukan adalah menganalisa, kalau di ujian SMA, yang adik-adik harus lakukan adalah membaca dengan hati-hati bunyi soal dari problem yang disajikan ke adik-adik. Membaca hati-hati ini mencakup dua hal. Oke, saya tuliskan dulu. Membaca soal secara hati-hati. Kalau di dunia real, nanti kalau adik-adik kerja atau apapun, membaca ini bukan membaca soal, tapi adik-adik membaca fenomena apa yang sedang berlangsung. Oke? Tapi kalau untuk keperluan ujian, latihan soal, maka yang adik-adik harus baca adalah soalnya memang. Oke? Membaca soal secara hati-hati. Dan ini adik-adik bisa bagi menjadi dua hal lagi. Oke? Pertama, ketika membaca soal secara hati-hati, adik-adik mesti cari tahu dari kalimat-kalimat soal, apa saja informasi yang diketahui. Oke? Cari informasi apa yang diketahui terkait dengan fenomena yang sedang dipersoalkan. Misalkan soalnya tentang GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Maka baca soalnya, cari informasi apa saja yang diketahui tentang gerak lurus berubah beraturan. Percepatannya kah? Nilainya berapa? Atau kecepatannya kah? Oke. Kemudian, jadi kalau saya tulis di sini, cari yang diketahui. Nah, tapi adik-adik lihat, ada banyak variasi soal. Dan yang diketahui ini bisa disebutkan secara eksplisit. Misalkan dia bilang kayak begini, diketahui percepatan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat. Itu dia sebut secara eksplisit. Tapi ada soal-soal yang mereka memberikan informasi yang diketahui secara tersirat. Misalkan menggunakan grafik. Misalkan dia sebut kayak begini, ada satu benda, dia nggak bilang percepatannya, tapi dia bilang ada satu benda sedang bergerak dan geraknya diberikan oleh kurva berikut. Kurva waktu dan kecepatan. Kemudian kurvanya seperti ini. Oke. Nah, di soal semacam ini, informasi yang diketahui itu harus kita ekstrak dari grafik ini. Jadi informasi yang diketahui itu tidak secara eksplisit terlihat. Adik-adik mesti melakukan analisa tambahan untuk menarik informasi yang diketahui dari hal-hal yang diberikan di soal. Misalkan grafik. Nah, dari grafik ini adik-adik bisa baca banyak hal. Asal adik-adik tahu hubungan-hubungan yang barusan kita diskusikan. Hubungan antara posisi, kecepatan, dan percepatan. Oke? Nah, kalau adik-adik tahu hubungan-hubungan tersebut, maka adik-adik bisa bilang, oke, percepatan itu turunan pertama dari kecepatan. Turunan pertama itu di kurva semacam ini adalah kemiringan dari si kurva. Dengan kata lain, percepatan dari benda saya itu saya bisa ekstrak dari informasi kemiringan kurva ini. Oke? Jadi saya ambil satu titik, ambil titik lain lagi, kemudian hitung ini panjangnya berapa, delta T, ini panjangnya berapa, delta V, kemudian saya dapatkan percepatan itu sama dengan delta V per delta T. Oke? Kira-kira begitu. Jadi, membaca soal secara hati-hati itu mencakup mengekstrak informasi kalau yang diketahui disajikan secara tersirat, tidak secara langsung. Oke? Bisa dipahami dulu sampai situ? Contohnya seperti ini. Ini secara tidak langsung, jadi adik-adik mesti ekstrak percepatan berapa nilainya. Kemudian, dari grafik ini adik-adik bisa baca juga, oh ternyata di T sama dengan 0, kecepatannya tuh segini. Tidak sama dengan 0 kecepatan awalnya. Jadi pada saat T sama dengan 0, bendanya sedang bergerak.
sudah punya kecepatan. Dan kecepatannya diberikan oleh titik di sumbu V ini. Oke? Kira-kira begitu. Nah, kemudian berikutnya yang harus adik-adik cari adalah yang tidak diketahui atau yang ditanya. Oke? Cari yang ditanya. Oke? Nah, saya kasih warning, untuk mencari yang diketahui, ini adik-adik butuh konsentrasi lebih. Nanti setelah ini kita amalkan langkah-langkah ini, kita coba di beberapa soal. Dan konsentrasi lebih ini berkaitan dengan konsep. Oke? Konsentrasi lebih terhadap konsep. Oke? Dan konsep ini berhubungan dengan dua hal, adik-adik. Konsep terkait peristiwa fisikanya sendiri, peristiwa fisika, dan matematika. Oke, adik-adik lihat ketika kita menerjemahkan turunan sebagai kemiringan, integral sebagai luas area, itu sebenarnya kita sedang mengamalkan pengetahuan kita di matematika. Oke. Peristiwa fisika dan matematika. Sehingga ketika adik-adik membaca atau belajar kembali mereview materi dari kelas 1, coba ditelusuri lagi setiap besaran atau konsep yang adik-adik pelajari, itu fenomenanya seperti apa sih secara fisika. Kemudian kalau ada rumus-rumus atau hubungan-hubungan matematis, maknanya apa sih? Oke? Kira-kira begitu. Kemudian yang kedua, adik-adik perlu sekarang langkah kedua mencari koneksi antara hal-hal yang diketahui dengan hal-hal yang ditanya. Jadi yang kedua adalah mencari hubungan, mencari atau mengingat. Kalau adik-adik udah hafal, tentu adik-adik cukup mengingat. Tapi kalau tidak hafal, adik-adik harus menganalisa untuk mendapatkan hubungan antara yang diketahui dengan yang ditanya. Oke? Kalau adik-adik udah hafal, ya tinggal diingat. Tapi kalau tidak hafal, terpaksa harus menganalisa fenomenanya. Misalkan untuk menurunkan hubungan-hubungan tadi. Oke? Nah, Pak, terlalu banyak yang harus diingat di fisika. Kalau saya harus mengingat, nah maka coba pahami, renungkan konsepnya baik-baik supaya kalau lupa, adik-adik bisa konstruksi lagi hubungan-hubungan yang terlupakan itu. Tapi ada cara juga untuk mengingat hubungan-hubungan yang banyak itu. Misalkan dengan sering berlatih. Oke? Kira-kira demikian. Misalkan dengan berlatih. Sering berlatih. Oke? Karena kalau adik-adik sering berlatih, sering sama dengan orang belajar bahasa kan ya. Makin sering terpapar dengan bahasa tersebut, adik-adik akan ingat banyak kosakata. Oke? Misalkan kalau belajar bahasa Inggris, adik-adik lagunya semua bahasa Inggris, sistem operasi di handphone pakai bahasa Inggris. Oke? Nah sama, waktu belajar matematika, fisika, usahakan diri kita terpapar sering dengan fisika dan matematika. Oke? Supaya hal-hal yang adik-adik butuh mengingat cepat, memang udah ingat. Oke? Karena sering terpapar oleh matematika dan fisika. Oke? Nah, kemudian yang ini, ketika kita mencari hubungan, adik-adik butuh, ini saya kasih warning, ini kita butuh pemahaman, tentu kita butuh pemahaman konsep, kalau kita nggak ingat. Oke? Tapi kalau kita ingat, maka kita cukup mengingat. Oke? Mengingat hubungan-hubungan. Hubungan-hubungan itu yang adik-adik sebut sebagai rumus-rumus itu. Oke? Atau memorizing. Oke?
Nah, baru setelah 2 ini dilakukan, adik-adik lakukan kalkulasi. Lakukan perhitungan. Oke? Jadi, analisa baik-baik soalnya, supaya adik-adik bisa mengekstrak informasi yang diketahui dan yang tidak, dan yang ditanya. Oke? Setelah itu, cari hubungan antara yang diketahui dengan yang ditanya. Nah, mencari atau mengingat hubungan ini, adik-adik perlu pemahaman konsep, atau kalau sudah ingat, tinggal merecall kembali apa yang adik-adik ingat. Oke? Nah, tapi gini adik-adik, mengingat buta-buta juga berbahaya. Karena kalau adik-adik mengingat buta-buta, adik-adik nggak akan paham tiap besaran yang terlibat di hubungan yang adik-adik gunakan, itu maknanya apa. Sehingga sebenarnya pure mengingat saja tidak cukup sebenarnya. Jadi mengingat, walaupun adik-adik mengingat hubungan-hubungan, tetap perlu pemahaman. Nah, sehingga sambil mereview materi, kan udah kelas 3, sambil mereview materi, mumpung waktunya masih lama sekarang, sebelum ujian nasional kan tahun depan kan ya. Adik-adik coba sambil mereview materi, langsung gunakan materi tersebut untuk berlatih. Oke? Karena gini adik-adik, ketika menuntut ilmu itu, ketika belajar, ada 2 hal sebenarnya yang adik-adik ingin peroleh. Pertama, knowledge, pengetahuan. Yang kedua, skill, keterampilan. Pengetahuan itu bisa di-delivery dari satu orang ke orang lain, kemudian secara langsung atau secara tidak langsung. Misalkan orang tersebut menulis buku, kemudian adik-adik baca bukunya. Nah, tapi kalau skill, keterampilan, itu nggak bisa diajarkan. Mesti dialami oleh orang-orang yang belajar. Nah, disitulah posisinya adik-adik banyak berlatih, untuk mengasah keterampilan. Sehingga adik-adik kalau ketemu masalah, adik-adik bisa berpikir fleksibel, saya harus mulai dari mana, kemudian bagian apa saja dari soal yang harus saya perhatikan, supaya tidak ada informasi yang diketahui terlewat oleh saya. Oke? Nah, keterampilan-keterampilan semacam ini itu cuma bisa diperoleh lewat memperbanyak latihan. Oke? Sama dengan kalau adik-adik mau jadi dokter, keterampilan melakukan diagnosa itu mesti lewat latihan. Makanya yang di kedokteran ada koas, ada segala macam. Dan saya pikir semua bidang ilmu, kalau yang akan diasah adalah skill, harus lewat latihan yang banyak. Oke? Bidang ilmu apapun itu. Nah, setelah adik-adik temukan hubungan lewat pencarian, pemahaman konsep, kemudian adik-adik konstruksi persamaannya atau lewat mengingat, tapi tentu mengingat dengan disertai pemahaman, barulah adik-adik lakukan perhitungan. Oke? Nah, kita coba terapkan ini adik-adik di beberapa soal. Oke? Misalkan saya punya soal kayak begini. Ini soal level UTBK, tapi kalau saya lihat-lihat di buku-buku UTBK, ini termasuk kategori soal yang mereka sebut sebagai HOTS, Higher Order. Tapi saya nggak tahu penamaan itu tepat atau enggak untuk soal ini. Saya coba modif dikit soalnya seperti ini. Soal ada bola A, atau bola 1, dilemparkan dari permukaan tanah dari permukaan tanah secara vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per second, 20 meter per detik. Kemudian
setelah itu, dua second berikutnya, bola lain atau bola kedua dilemparkan dari tempat yang sama juga vertikal ke atas dengan kecepatan awal 25 meter per detik. Oke. Jadi adik-adik lempar satu bola dengan kecepatan awal 20 meter per second. Kemudian 2 detik kemudian ambil satu bola lagi, lempar lagi ke atas. Oke. Nah, jika diketahui percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat, saya pilih 10 buat mempermudah perhitungan aja. Tentukan di ketinggian berapa kedua bola ini bertemu. Gimana adik-adik? Ada yang punya ide? Coba baca soalnya baik-baik, identifikasi apa saja yang diketahui. Kalau saya tanya ke adik-adik, apa saja yang diketahui di sini? Apa saja yang diketahui adik-adik? Tentu apa? Kecepatan. Kecepatan yang mana tapi? Apa? Kecepatan awal dari masing-masing bola, kemudian adik-adik tahu jeda pelemparan, yaitu 2 second, 2 detik, ya kan? Kemudian, ini informasi-informasi yang eksplisit. Kemudian adik-adik ketahui juga bahwa mereka dilemparkannya vertikal ke atas. Oke? Kemudian mereka di bawah pengaruh percepatan gravitasi sebesar 10 meter per second kuadrat. Tentu arahnya ke pusat planet, tempat fenomena ini dilangsungkan, misalkan di bumi. Oke? Nah, kira-kira ada informasi lain nggak yang tersirat di soal ini? Menurut adik-adik? Ada informasi yang tersirat nggak? Atau kita coba kerjakan soalnya langsung ya, biar adik-adik lihat informasi tambahan itu akan kita gunakan di mana. Nah, adik-adik coba lihat. Kalau saya gambarkan, ini misalkan permukaan tanah, ini Y sama dengan 0, ketinggian sama dengan 0. Kemudian bola pertama, misalkan ini ketika T sama dengan 0 detik. Oke? Adik-adik lemparkan bola pertama ke atas dengan kecepatan awal, kita kasih nama kecepatan awal dari bola 1, V01. Oke? Kecepatan awalnya berapa tadi? 20 meter per second. Oke? Kemudian naiklah dia sampai ke posisi tertentu. Oke? Nah, 2 detik kemudian kita gambarkan ulang peristiwanya, tapi saat T sama dengan 2 detik. Oke? Bola 1 ini itu sudah mencapai ketinggian tertentu. Ini bola 1. Sudah mencapai ketinggian tertentu. Dan kecepatannya dia di sini kita nggak tahu. Oke? Nah, misalkan 2 detik kemudian ini dia sudah mencapai ketinggian H misalkan. Barulah kemudian adik-adik lemparkan bola kedua. Oke? V02 sama dengan, saya tulis di sebelah sini aja. V02 sama dengan 25 meter per detik. Oke?
Nah, di posisi mana mereka akan bertemu? Oke. Adik-adik coba lihat ini. Ketika bola 2 kita lemparkan, bola satu itu sudah mencapai ketinggian tertentu dan sedang bergerak dengan kecepatan tertentu. Oke. Sementara yang akan kita cari tahu adalah posisi ketika mereka bertemu. Maka kita mesti tentukan bagaimana fungsi posisi bola pertama maupun bola kedua. Jadi kita mau cari tahu Y1 sebagai fungsi T, oke, dan Y2 sebagai fungsi T. Kita mau cari tahu ini. Mengapa? Karena kita ingin memperoleh di posisi berapa kedua bola ini bertemu. Oke? Kedua bola ini bertemu di posisi mana? Dengan kata lain, saya mesti bisa mendapatkan posisi partikel 1 setiap saat dan posisi posisi bola pertama setiap saat dan posisi bola kedua setiap saat. Nah, sekarang adik-adik lihat. Di soal itu ada kata kunci di ketinggian berapa kedua bola ini bertemu. Bertemu itu berarti harus pada posisi yang sama dan pada saat yang sama. Oke? Jadi setelah saya dapatkan posisi benda pertama, bola pertama dengan posisi benda kedua sebagai fungsi waktu, maka saya harus samakan. Y1 sebagai fungsi waktu harus sama dengan Y2 sebagai fungsi waktu. Oke. Kemudian dari sini kita tentukan di waktu berapa itu mereka ketemu. Oke. Jadi kata bertemu itu yang kita gunakan sebagai Y1 sebagai fungsi T sama dengan Y2 sebagai fungsi T. Oke. Nah, sekarang coba cari Y1 sebagai fungsi T. Nah, adik-adik lihat. Yang kita ketahui secara eksplisit adalah bahwa kedua bola ini ketika bergerak, mereka kena percepatan gravitasi yang arahnya ke pusat planet atau pusat bumi misalkan, kalau planetnya bumi. Oke. Maka adik-adik bisa bilang bahwa bola satu misalkan, ketika kita lempar ke atas, dia mengalami percepatan ke arah bawah. Dengan kata lain, kecepatannya akan berkurang tiap waktu ketika dia naik. Oke. Berkurang tiap waktu, kemudian ada saat kecepatannya menjadi 0. Karena dikurangi terus oleh gravitasi. Kemudian setelah kecepatannya menjadi 0, dia akan mulai bergerak ke bawah. Dan ketika dia bergerak ke bawah, kecepatannya akan meningkat besarnya. Oke. Akibat ditarik oleh percepatan gravitasi ini. Begitupun dengan bola 2. Maka saya bisa bilang, kalau begitu, kecepatan bola 1 sebagai fungsi waktu, saya bisa tuliskan sebagai kecepatan awalnya dia dikurangi G dikali T. Adik-adik ingat sebelumnya kita menuliskan V di waktu tertentu sama dengan V awal ditambah percepatan kali waktu. Tapi adik-adik lihat, kita mengukur ketinggian dari permukaan tanah. Kita sebut ketinggian di permukaan tanah sebagai ketinggian 0. Makin menjauh dari permukaan tanah, kita sebut ketinggiannya meningkat. Jadi kita selalu pilih Y positif ke arah atas. Tapi gravitasi itu arahnya ke arah sebaliknya, ke bawah, ke arah yang negatif. Sehingga saya harus input nilai A ini sebagai negatif G. Betul nggak? Karena saya menggunakan acuan, ingat, ini pentingnya acuan ketika berurusan dengan besaran vektor, saya memilih acuan ketinggian di permukaan tanah. Sehingga permukaan tanah saya sebut sebagai posisi Y sama dengan 0. Semakin saya menjauh dari permukaan tanah, vertikal ke atas, semakin besar nilai Y saya, nilai ketinggian. Tapi percepatan gravitasi arahnya ke arah sebaliknya.
Sehingga A yang ini harus saya ganti dengan negatif G. Oke. Maka saya dapat yang ini nih. V10 dikurangi GT. Oke. Nah, saat bola 1 mencapai titik ini, oke. Saat bola mencapai ketinggian H ini, misalkan itu terjadi pada saat T1. T1 ini sama dengan 2 detik. Oke. T1 sama dengan 2 detik. Kemudian pada saat yang sama, pada T sama dengan 2 detik, saya lemparkan bola kedua. Oke. Saya lemparkan bola kedua. Nah, sebelum kita lihat bagaimana kecepatan bola kedua dan bagaimana posisi bola kedua, ini kita udah punya kecepatan bola pertama. Maka kita bisa ekstrak posisi dari bola pertama sebagai fungsi waktu. Karena kita pilih ketinggian dengan simbol Y, jadi saya ganti saja ini dengan Y1 sebagai fungsi T. Sama dengan apa? Oke. Nah, kalau adik-adik masih ingat, kasus kita ini itu adalah kasus percepatan konstan. Percepatan gravitasi nilainya 9,8 terus. Oke. Untuk fenomena di sekitar permukaan bumi. Sehingga adik-adik bisa tebak bahwa posisi bola 1 terhadap waktu itu adalah Y10, posisi awalnya dia, ditambah V10 dikali T1, ini Y1 saat T1, sebentar, saat T1, oke, dikurangi setengah G T1 kuadrat. Nah, inilah yang kita sebut sebagai ketinggian H tadi. Ketika dia mencapai ketinggian H pada saat T sama dengan 2 second. Pada saat yang sama, bola 2 dilemparkan ke atas. Oke. Nah, adik-adik lihat. Karena dia dilemparkan dari ketinggian awal tepat di permukaan tanah, berarti Y10 ini sama dengan 0. Benar nggak? Sehingga saya bisa tulis kalau begitu, saat T sama dengan 2 second, bola 1 kita itu berada pada ketinggian H sama dengan V10 kali T1 min setengah GT1 kuadrat. Nanti kita substitusikan belakangan angka-angkanya. Oke. Nah, sekarang adik-adik lihat. Setelah dia mencapai ketinggian H, kemudian bola kedua itu dilemparkan. Oke. Nah, adik-adik lihat. Ketika bola 1 mencapai ketinggian H, dia masih akan bergerak lagi. Oke? Masih akan bergerak lagi. Kemudian, pada saat yang sama, ketika dia ada di ketinggian H, bola kedua dilemparkan dari bawah. Oke? Maka saya bisa bilang, setelah mencapai ketinggian H, bola pertama itu masih akan bergerak lagi. Oke? Sehingga saya bisa tulis, setelah dia mencapai ketinggian H, posisi dari bola pertama sebagai fungsi waktu itu akan sama dengan posisi di ketinggian H. Sekarang kita lihat ketinggian H sebagai posisi awal ditambah kecepatan di ketinggian H yaitu V10 dikurangi GT1, yang ini dikali T dikurangi setengah GT kuadrat. Jadi adik-adik lihat kita menggunakan hubungan yang sama lagi. Y sebagai fungsi T sama dengan Y0 tambah V0T min setengah GT kuadrat. Cuma sekarang adik-adik lihat pada saat T2 second, bola pertama masih bergerak, kita lemparkan bola kedua. Jadi sekarang posisi awal kita ketika kita meninjau kasus bola 1 dan bola 2 sekaligus, posisi awal untuk bola 1 itu ada di ketinggian H. Oke. Karena sekarang kita mau melihat dua bola ini sekaligus. Nah, ketika bola 2 ikut beraktivitas, bola 1 sudah ada di ketinggian H. Sehingga bola 1, kondisi bola 1 ketika dia berada di ketinggian H, sekarang kita pandang sebagai keadaan awal ketika kita mengkaji dua bola ini sekaligus. Oke? Kira-kira begitu. Nah, kemudian adik-adik lihat, bola kedua pada saat yang sama,
dia diluncurkan dari ketinggian 0, ya kan? Berarti kita bisa dapatkan posisi dari bola kedua itu adalah 0 ditambah V20 dikali T kurangi setengah GT kuadrat. Ini posisi dari bola 2 sebagai fungsi waktu. Kemudian karena mereka harus bertemu, maka saya tulis pakai putih. Posisi bola 1 sebagai fungsi waktu mesti sama dengan posisi bola 2 sebagai fungsi waktu. Kemudian adik-adik substitusikan nilai Y1, H tambah V10 min GT1 kali T kurangi setengah GT kuadrat harus sama dengan V20 dikali T min setengah GT kuadrat. Nah, adik-adik lihat suku yang ini boleh kita coret. Oke. Sehingga adik-adik peroleh H kalau gitu sama dengan H sama dengan apa kira-kira? T dalam kurung V20 kurangi V10 plus GT1. Sehingga adik-adik peroleh waktu ketika mereka bertemu adalah H dibagi V20 min V10 plus GT1. Nah, adik-adik substitusikan kemudian angka-angkanya. H itu adalah ketinggian bola 1 ketika bola 2 mulai diluncurkan. H itu sama dengan, lihat di sini, kita substitusikan ke sini angka-angkanya. V10 tadi berapa ya? 20 meter per second. 20 dikali T1, 2, kurangi setengah kali 10 kali 4. Ini berapa? 40 kurangi 20. 20 meter. Berarti bola 1 itu sudah berada pada ketinggian 20 ketika bola 2 diluncurkan. Sehingga saya bisa tulis kalau begitu, waktu ketika mereka bertemu adalah 20 meter dibagi V20, itu tadi nilainya 25 meter per second kurangi 20 meter per second ditambah G 10 meter per second kuadrat dikali T1. T1 itu adalah waktu ketika bola mencapai ketika bola 1 mencapai ketinggian H, yaitu 2 detik. Ya kan? Nah, sehingga adik-adik dapat waktu ketika mereka bertemu adalah 20 meter dibagi 5 tambah 20, bagi 25 meter per second. Berapa detik ini? Bagi 5, 4 per 5, 0,8 second. Oke. Berarti pada saat 0,8 detik sejak bola kedua dilemparkan, mereka akan bertemu. Oke. Nah, di manakah mereka bertemu? Adik-adik lihat, setelah kita peroleh kapan mereka bertemu, maka untuk mencari tahu di mana mereka bertemu, kita tinggal substitusikan nilai T ini, either ke sini, bisa ke sini, atau bisa ke sini. Toh kita peroleh T dengan menyamakan Y1 dengan Y2. Ya kan? Maka setelah dapat T, ketika mereka bertemu, adik-adik bisa pilih mau disubstitusi ke yang pertama atau ke yang kedua. Oke? Misalkan saya pilih ke yang kedua lah. Kalau kita substitusikan ke yang kedua, berarti Y2 saat T sama dengan 0,8 detik, itu sama dengan V20, V20 itu 25, dikali 0,8, 0,84 per 5, kurangi setengah kali 10, kali 16 per 25. Adik-adik dapat berapa ini kira-kira? 20 kurangi 3,2, 16,8 meter. Jadi mereka akan bertemu di ketinggian 16,8 meter diukur dari permukaan tanah. Oke. Nah, H ini tadi kita hitung sama dengan 20 meter. Berarti mereka akan ketemu di sekitar sini nih. Di sekitar 16-an meter. Tadi berapa ya? 16,8 meter. 16,8 meter. Oke. Nah, gitu kira-kira.
Oke. Nah, satu lagi, saya mau cobakan ini ke adik-adik. Kalau saya punya ada 2 mobil, ini mungkin satu saat bisa adik-adik terapkan di kehidupan sehari-hari. Ini misalkan ada lintasan lurus, kita kasih nama sumbu X, kemudian ada mobil A. Dia sedang bergerak, ini mobil A, dia sedang bergerak dengan kecepatan, kita kasih nama VA0, VA awal, itu sebagai 30 meter per second. Kemudian di depan dia melihat bagian belakang dari mobil B. Oke. Jadi drivernya yang sedang mengemudikan mobil A, dia melihat bagian belakang mobil B. Bagian belakang mobil B itu jaraknya 100 meter dari bagian depan mobil A. Oke. Kemudian mobil B itu sedang bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Oke. Nah, adik-adik lihat, kalau adik-adik ada di situasi ini, adik-adik tentu harus melakukan perlambatan, harus melakukan pengereman supaya nggak tabrakan. Karena yang A itu bergerak lebih cepat dari yang B, tapi mereka ke arah yang sama. Kemudian A ada di belakang, maka akan tabrakan. Nah, ketika driver melihat kondisi ini, dia kemudian mengurangi kecepatan dengan cara melakukan pengereman. Nah, akibat pengereman ini, mobil A itu mengalami perlambatan. Perlambatan itu kan sebenarnya percepatan juga, tapi ke arah berlawanan dengan arah gerak. Oke. Nah, dia mengalami perlambatan sebesar 0,2 meter per second kuadrat. Nah, pertanyaannya adalah, kalau dia mengerem dengan percepatan 0,2 meter per second kuadrat ke arah berlawanan dengan arah dia bergerak, apakah akan terjadi tabrakan? Dan kalau terjadi tabrakan, kapan tabrakan itu terjadi? Berapa second setelah pengereman ini dilakukan? Oke. Nah, adik-adik lihat, lagi-lagi tabrakan itu artinya kedua mobil ini, bagian depan mobil A dengan bagian belakang mobil B berada di posisi yang sama pada saat yang sama. Sehingga saya perlu menentukan posisi dari mobil A dan posisi dari mobil B. Oke. Untuk kemudian saya samakan. Sebagai kriteria kedua mobil ini disebut bertemu atau bertabrakan. Bertabrakan berarti mesti ketemu di titik yang sama pada saat yang sama. Nah, adik-adik lihat, posisi dari mobil A sebagai fungsi waktu itu sama dengan posisi awalnya dia ditambah kecepatan awal, ya kan? Dikali waktu kurangi setengah dikali percepatan yang dia lakukan. Kenapa jadi negatif? Karena percepatan yang dia lakukan berlawanan dengan arah kecepatan, sehingga kecepatannya dia akan berkurang seiring waktu. Maka adik-adik, formula yang tadinya positif setengah AT kuadrat, adik-adik ganti A-nya bernilai negatif, sehingga ini jadi negatif. Oke? Negatif setengah AT kuadrat. Nah, ini adalah posisi dari mobil A sepanjang waktu. Nah, tapi adik-adik lihat, ketika dia mulai melakukan pengereman, kedua mobil ini, bagian depan mobil A dan bagian belakang mobil B, berjarak 100 meter. Jadi saya bisa pilih, moncongnya mobil B itu berada di X sama dengan 0, bagian belakangnya mobil B itu berada di X sama dengan 100 meter. Ya kan? Sehingga posisi awal dari mobil A ketika pengereman dilakukan itu sama dengan 0. Sehingga ini saya bisa sederhanakan lagi menjadi VA0T min setengah AT kuadrat. Oke. Nah, berikutnya posisi dari benda B sebagai fungsi waktu itu sama dengan, lihat, XB awal, posisi awalnya B, oke, ketika mobil A mulai mengerem, ditambah V awal B dikali T. Tidak dikurangi setengah AT kuadrat. Karena mobil B tidak tahu apa-apa. Dia nggak lihat apa yang terjadi di belakang. Jadi dia nggak mengubah kecepatannya dia. Oke. Nah, kemudian karena mereka
kita mau selidiki apakah mereka bertemu atau enggak, maka kita coba selidiki apakah XA sebagai fungsi waktu sama dengan XB sebagai fungsi waktu akan menghasilkan nilai waktu yang masuk akal. Oke? Nah, adik-adik lihat ini. Saya coba substitusikan VA0 dikali T min setengah AT kuadrat sama dengan XB0 tambah VB0T. Nah, adik-adik lihat, XB0 ini nilainya adalah 100 meter. Karena ketika mobil A mulai melakukan pengereman, kita sebut itu sebagai waktu awal. Oke, jadi waktu awal itu ketika mobil A melakukan pengereman. Nah, ketika mobil A melakukan pengereman, mobil B ada pada jarak 100 meter di depannya dia. Oke. Sehingga adik-adik bisa peroleh, saya kelompokkan di ruas kanan semuanya. Saya pindahkan ke ruas kanan setengah AT kuadrat. Kemudian VA0T juga saya pindahkan ke ruas kanan sehingga saya peroleh VB0 kurangi VA0 dikali T ditambah XB0. Oke. Nah, adik-adik bisa substitusikan tadi nilai percepatan. Percepatan sama dengan 0,2 meter per second kuadrat. Kemudian VB0 berapa tadi? 10 meter per second, kemudian VA0 30 meter per second, kemudian XB0 100 meter. Maka adik-adik akan peroleh 0,1 T kuadrat dikurangi 20T ditambah 100. Ini persamaan kuadratik yang adik-adik bisa selesaikan dengan formula yang terkenal itu. Nah, ini adik-adik lihat, ada keperluan mengingat hubungan. Hubungan yang adik-adik perlu ingat adalah T sama dengan, masih ingat kalau adik-adik punya persamaan kuadratik A T kuadrat tambah BT tambah C sama dengan 0, maka cara mencari T gimana? Ada yang masih ingat? T sama dengan apa? Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke. Kemudian adik-adik substitusikan, lihat. B nilainya min 20. Berarti min B itu sama dengan positif 20. Plus minus akar B kuadrat min 20 kuadrat adalah 400. Kurangi 4 kali A kali C. Berarti 4 kali 0,1 kali 100. 40. Ya kan? Dibagi 2A. A-nya 0,1. 2 kali A berarti 0,2. Nah, ini saya bisa sederhanakan lagi. Adik-adik lihat. 20 bagi 0,2 itu adalah 100. 100 plus minus 1/0,25 akar 360. Akar 360 saya bisa pecah menjadi 36 kali 10. Ya kan? 360 saya bisa pecah jadi 36 kali 10. Sehingga saya bisa tulis ini sebagai 100 plus minus akar 36, 6 kali 5, 30, akar 10. Akar 10 ada di antara akar 9 dan akar, ya, akar 9 dan akar 16, berarti akar 10 sekitar 3, sekian. 3, sekian. Nanti adik-adik coba pakai kalkulator, maka adik-adik dapat T sama dengan 100 plus minus 30, kita coba pakai kalkulator aja deh. Saya coba cek pakai kalkulator. 3, oke, kali 30, 94, ini 100 plus minus 94,87. Satuannya adalah detik. Oke. Sehingga adik-adik punya dua nilai T. T yang pertama itu adalah 100 tambah 94,87 detik. Atau 194,87 detik. Kemudian T yang kedua itu adalah 100 kurangi 94,87 detik. Sama dengan 5,1.
13 detik. Nah, adik-adik lihat, kita punya dua solusi A, karena persamaan kuadratik secara umum ada dua solusinya. Manakah solusi yang masuk akal? Adik-adik lihat, T2 itu lebih kecil dari T1. Berarti mereka bertemu pertama kali pada waktu 5,13 detik setelah mobil pertama melakukan pengereman. Berarti tetap tabrakan, ya kan? Nah, setelah tabrakan, fenomenanya selesai. Nggak akan terjadi tabrakan kedua. Oke? Sehingga yang kita pilih itu adalah waktu yang ini, yang nilainya lebih kecil. Tabrakan pertama kali. Oke? Maka adik-adik peroleh kalau begitu, ini adalah waktu ketika tabrakan terjadi. Pak, di mana tabrakan terjadi? Adik-adik substitusikan nilai waktu ini ke salah satu dari dua hubungan ini. Boleh yang XA sebagai fungsi T, boleh yang XB.